Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa tentunya melalui program spesial Dakikoh, yang mana kita akan berbincang mengenai hal-hal manfaat, hal-hal yang paling manfaat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu Buya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah Buya. Baik Buya, kita melanjutkan dari episode sebelumnya, yakni mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Sini ada pertanyaan, berbakti kepada kedua orang tua yang belum Islam itu bagaimana Buya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Islam itu mengajarkan baik kepada siapapun, khususnya orang tua. Bahkan kewajiban berbakti bukan hanya kepada orang tua yang beragama Islam. Mungkin ada seorang mu'alaf masuk Islam, punya orang tua yang belum masuk Islam, maka tetap punya kewajiban berbakti biarpun beda agama. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, menemani di dunia dengan cara terbaik. Jika butuh makan, dikasih makan di terbaik, dilayani terbaik. Berbeda agama bukan halangan untuk berbakti. Makanya sering kami sampaikan kepada teman-teman yang mu'alaf itu. Jadi mu'alaf itu berat loh ya. Kenapa? Kalau sudah jadi mu'alaf harus lebih baik kepada saudara-saudaranya yang belum masuk Islam daripada sebelum jadi mu'alaf. Artinya harus semakin baik. Dan begitu Islam ajarkan. Kalau tidak menjadi baik, itu Islam yang mana yang dipeluk, yang diambil. Sebab kalau dimasuk Islam itu berarti kan telah masuk kebenaran, masuk kebaikan. Harus tambah baik. Tambah lembut kepada sanak kerabat dan saudara, khususnya kepada orang tua. Biarpun orang tua tersebut adalah belum masuk Islam. Baik. Masya Allah Buya. Kemudian Buya, ketika kedua orang tua kita bercerai, Alhamdulillah, bagaimana cara berbakti kita kepada kedua orang tua? Masya Allah. Ketika orang tua bercerai itu kan macam-macam. Ada mungkin yang pertama adalah husnudon. Perceraian orang tua bukan karena ada permusuhannya, mungkin tidak cocok, kita aja sudah. Tanpa harus kita tahu lebih jauh apa sebab diajarkan ke sana. Kadang kalau kita tahu sebabnya malah tidak baik. Yang jelas orang tua cerai berarti Anda tetap punya kewajiban berbakti pada keduanya. Dan ingat, jangan berlaku tidak adil. Nah, jangan berlaku tidak adil. Harus tetap baik kepada orang tua. Kemudian, mungkin bahkan kalau ketemu misalnya setelah abah ibunya bercerai, ibunya yang membesarkan dia, ayahnya tidak pernah cawi-cawi, nggak pernah memberi nafkah. Ini biasanya ada begini nih. Maka di sini akan tertanam kebencian pada diri sang anak. Dan memang orang tua begini, orang tua yang gila lah, orang tua nggak pernah ngasih nafkah anaknya, padahal dia punya uang. Kalau nggak punya uang, itu lain cerita. Yang jelas orang tua yang aneh ini. Pun demikian, seorang anak tidak boleh berlaku tidak adil, lalu tidak mau berbakti, tidak mau mengabdi, tidak mau nolong orang tua, nggak boleh. Biarpun dalam keadaan orang tua semacam itu, tetap harus sebagai orang tua, anak harus bisa baik-baik kepada orang tua semacam itu. Jadi nggak ada istilahnya kepada orang tua yang nggak udah lah, orang tuanya non muslim lalu tetap berbakti. Biarpun orang tua adalah non muslim yang belum masuk Islam, tetap saja wajib berbakti. Bahkan harus tampakkan kalau seorang muslim harus lebih baik. Seperti itu. Masya Allah Buya. Ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Makna sesungguhnya seperti apa Buya? Maknanya adalah dengan ketawaduan kepada pengabdian kepada orang tua. Artinya jangan macam-macam dengan orang tua, jangan ibu khususnya. Sehingga surga di bawah telapak kakinya adalah ya itu, di bawah tergantung kepatuhan kita, hormat kita kepada orang tua. Kalau kita hormat kepada orang tua, tawadhu pada orang tua, ya itulah kita akan dapatkan surga. Mengabdi pada orang tua, maka kita akan mendapatkan surga. Seperti itu. Insya Allah Buya. Kemudian Buya, ada satu kondisi di mana pasangan kita juga kadang suka iri, kenapa harus orang tua yang didahulukan. Nah, ini menyikapi hal seperti ini antara pasangan dulu atau orang tua dulu? Kami ingatkan kepada semua pasangan suami istri yang menyaksikan acara ini. Salah satu kunci mendapatkan keindahan dan keharmonisan dalam rumah tangga adalah bekal apa? Bekal berkah orang tua.
Semakin gede bekal berkah yang kita ambil, semakin mudah dalam menjalani hidup dengan baik. Lalu bagaimana mengambil berkah orang tua ini? Sederhana kuncinya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Hai suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Jadi kaidahnya semacam itu. Bukan menuntut pasangannya berbuat baik kepada orang tuanya, tidak. Akan tapi jadikan pasangan kita semakin baik dengan orang tuanya. Ada pun orang tua kita, aku yang berbuat baik kepada orang tuaku, masing-masing. Cuman saya mendukung istriku untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Artinya jangan dilarang. Kalau seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada orang tuanya, itu mengajari ketidakbaikan, mengajari kehancuran. Seperti itu. Harus kita ajari. Jadi kalau kita faham anak ini nggak perlu bingung mana yang lebih dahulukan suami apa istri. Kalau ada pertanyaan begitu berarti nggak sehat rumah tangga ini. Kalau ada seorang istri berkata mana Buya lebih didahulukan antara saya ngabdi ke ayah saya atau ke suami saya, mana lebih dahulukan? Wah ini nggak sehat. Kalau rumah tangga sehat nggak perlu pertanyaan ini. Kenapa? Seorang suami kalau menemukan mertuanya perlu bantuan istrinya pasti akan diizinkan. Nggak usah diminta, sudah disuruh. Sayang, istriku, kau tahu abah sakitnya? Iya bang. Tolong kamu aku izinkan pergi ke sana ke ayah secepatnya. Nggak usah ayahnya minta. Nggak usah ribut. Jadi kalau sudah ada pertanyaan begitu tuh pasti nggak sehat. Nggak sehat. Mestinya siap dari anak mantu mengajari pasangannya untuk berbuat baik kepada mertuanya. Harus begitu, rumus kebaikannya harus selalu kita hadirkan. Orang sering lupa dalam hal ini. Seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Nabi ini, tadi kan Buya memberikan harus mengajari pasangan. Nah, cara mengajari pasangan ini untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya itu tadi, mengajari pasangan kita itu, kita ajari dia untuk berbakti pada orang tuanya saja deh. Nanti secara otomatis, nah ini untuk mengajari berarti kita menuntut istri kita harus baik dengan bapak ibu saya. Enggak, jangan menuntut. Lakukan kewajiban Anda dulu baik sama mertua Anda. Nanti istri akan. Anda baik kepada mertua Anda baik kepada istri Anda ajarkan istri Anda untuk baik kepada mertua Anda. Maka secara otomatis itu akan tumbuh cinta. Nah, ini sederhana. Permasalahannya semuanya saling tuntut. Kenapa kau tidak hormati ibu saya? Kita sendiri tidak mau hormat. Dimulai dari kita hormati keluarganya, istri, ibunya dan anak. Maka secara otomatis hati istri akan tersentuh saat itu. Akan memberikan kebaikan yang sebanding. Artinya balas kebaikan. Karena apa? Dia mengerti. Mengerti mana berbakti. Sudah tahu berbakti itu begitu. Baik, seperti itu. Masya Allah. Ada juga satu kondisi Abu ya, di mana kedua orang tua itu ikut mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Nah ini bagaimana kita menyikapinya Abu ya? Masalah mencampuri rumah tangga ini kadang persepsi yang berbeda sih. Tergantung hati juga sih. Padahal orang tua ingin membantu dibilang intervensi, ikut campur. Ini gimana kadang-kadang? Kadang hati anak tuh kotor. Sehingga orang tua menanyakan apa-apa dipikir intervensi. Namanya orang tua kan pengen tahu keadaan anaknya. Cuman memang ada orang tua intervensi itu juga ada. Semaunya sendiri rusak rumah tangga anaknya itu ada. Tapi memang kita tidak boleh prasangka buruk, maksudnya orang tua kita dalam apa tadi yang kita masalah kalau kita punya pasangan, orang tua, istri, kita membangun kedekatan, Ada satu orang yang, coba bayangin aja, gini loh ya. Kalau seandainya kita pergi ke warung, kita belanja, tapi belanja selalu kita lebihkan. Seorang suami selalu nyuruh istrinya belanja lebih, ngapain Pak? Sudahlah tambah. Sampai di rumah, ternyata sang suami tiba-tiba bungkus tambahannya tadi. Setelah dibungkus, dibungkus rapi, istri bertanya, Bang kok dibungkus, mau dibawa kemana? Tiba-tiba sang suami ngomong, mau saya kirim dong. Kirim ke siapa? Ke Umi. Umi siapa?
Umimu kan sudah wafat bang. Umimu dong sayang. Habislah sang istri. Tak taunya suaminya mikirkan tentang itu. Apa? Akan hidup hatinya. Akhirnya sang istri pun pada akhirnya juga menghormati mertuanya. Yang salah kita ini Masya Allah. Istri mau ke rumah ibunya sendiri, tidak boleh. Kan kamu sudah diberikan kepadaku. Maka kamu tidak boleh kemana-mana. Atau sebaliknya. Seorang istri, ya kayak tadi pertanyaan tadi. Seorang istri, kalau sudah suaminya bantu ibunya sendiri, itu sudah ngedumel. Sampai suatu kali ada pertanyaan unik. Bu ya, saya itu punya suami kayak punya istri 2. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Masa setiap gaji dibagi 2, separuh buat ibunya, separuh buat saya. Memang begitu aturan rumah tangga Bu ya? Ya ini istri gak bener ini. Yang penting untukmu sudah tercukupi, terserah duit mau dikasihkan ke siapa saja. Apalagi suaminya berbuat baik dan ibunya sendiri, itu kewajiban. Cuman kadang perempuan begini nih, istri begini. Kadang juga suami yang melarang. Ada model manusia aneh. Maka prinsip selalu kami hadirkan. Ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Sederhana, orang tuanya. Kalau Anda suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Hei istri, ajari suamimu. Hei suami, ajari istrimu. Seperti itu, indah setelah itu. Itulah ngajari berbakti itu begitu. Baik. Baik, Masya Allah. Kita berbicara juga tadi sempat terlewat mengenai orang tua yang sudah meninggal. Sementara kita memiliki kesalahan. Nah itu bagaimana meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dan bagaimana taubatnya? Iya, minta maaf kepada orang telah meninggal dunia, kita tidak akan bisa ketemu. Maka kita banyak beristighfar untuknya. Istighfar kita untuknya berarti seolah istighfar. Kita minta ampun kepada dia. Istighfar. Allah firli walahu, ya Allah ampuni aku dan dia. Seperti itu, minta maaf kepada Allah. Cuman minta maaf kepada orang meninggal gak bisa lagi. Mintanya mantu pada Allah. Allah mafirli walahu, ya Allah ampuni dia, ampuni aku dan dia. Maka Allah akan mengampuni nanti. Begitu. Baik, Masya Allah, syukran Abu ya. Semoga apa yang Abu ya jawab dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi episode kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.